Analisis dan pilihan strategi. Karakteristik analisis. A. Menentukan strategi jangka panjang. B. Merumuskan alternatif strategi. C. Menentukan strategi. D. Alternatif terbaik untuk mencapai misi dan tujuan. Pilihan strategi. Dalam identifikasi dan evaluasi strategi alternatif, hendaknya melibatkan manajer, karyawan, perwakilan departemen dan divisi perusahaan, serta auditor eksternal dan auditor internal, agar dapat memberikan peluang pemahaman terhadap strategi perusahaan dengan lebih baik dan berkomitmen penuh terhadapnya. Seluruh partisipan tersebut harus memiliki informasi audit eksternal dan internal, serta harus mengetahui pernyataan misi perusahaan sehingga dapat membantu para partisipan mengkristalisasi dalam benak mereka mengenai berbagai strategi yang mereka yakini paling bermanfaat bagi perusahaan. Strategi-strategi alternatif yang diajukan oleh para partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu rangkaian rapat. Ketika semua strategi yang masuk akal yang diidentifikasi oleh partisipan telah disampaikan dan dimengerti, strategi-strategi tersebut hendaknya diperingkatkan berdasarkan daya tarik masing-masing menurut partisipan. Proses tersebut akan menghasilkan sebuah daftar prioritas terbaik yang mencerminkan pemikiran seluruh anggota kelompok. Jadi, kesimpulan dari pilihan strategi yaitu adalah strategi, tujuan, dan misi, ditambah dengan informasi audit eksternal dan informasi audit internal akan menghasilkan atau tercapainya strategi yang sukses dan yang layak, dengan berpedoman pada strategi yang sukses pada masa lalu untuk memberikan dasar dan menghasilkan serta mengevaluasi strategi yang layak. Kerangka kerja analisis formulasi strategi komprehensif. Tahap yang pertama adalah tahap input, kedua tahap pencocokan, dan ketiga tahap keputusan. Tahap input. Alat input membutuhkan penyusunan strategi untuk mengantifikasi secara subjektif selama tahap awal dari proses perumusan strategi. Membuat keputusan kecil dalam matriks input berhubungan dengan tingkat penting relatif dari faktor internal dan eksternal, memungkinkan penyusunan strategi untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi dengan lebih efektif. Tahap pencocokan. Yang pertama, matrik kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Yang kedua, matrik posisi strategi dan evaluasi tindakan atau SPACE. Yang ketiga, matrik Boston Consulting Group BCG. Yang keempat, matrik internal eksternal. Yang kelima, matrik strategi besar. Tahap input. Alat input membutuhkan penyusun strategi untuk menguantifikasi secara subjektif selama tahap awal dari proses perumusan strategi. Membuat keputusan kecil dalam matriks input berhubungan dengan tingkat penting relatif dari faktor internal dan eksternal, memungkinkan penyusunan strategi untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi dengan lebih efektif. Tahap pencocokan. Tahap pencocokan terdiri dari 5. Yang pertama, matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau SWOT. Yang kedua, matrik posisi strategis dan evaluasi tindakan atau SPACE. Yang ketiga, matrik Boston Consulting Group atau BCG. Yang keempat, matriks internal dan eksternal. Dan yang kelima, matrik strategi besar. SWOT matrix adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Jenis strategi yang dapat dikembangkan adalah 1. Strategi SO atau kekuatan peluang, memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal.
2. Strategi WO atau kelemahan peluang. Memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keputusan atau keuntungan dari peluang eksternal. 3. Strategi ST atau kekuatan ancaman. Menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. 4. Strategi WT kelemahan ancaman merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal. Space Metric merupakan kerangka 4 kuadrat yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling cocok untuk organisasi tertentu. Sumbu untuk matriks space mewakili 2 dimensi internal, yaitu keunggulan keuangan atau yang sering disebut dengan financial strength atau FS, dan keunggulan kompetitif. Competitive advantage atau CA dan 2 dimensi eksternal, yaitu stabilitas lingkungan atau environment stability atau ES, dan kekuatan industri atau sering disebut dengan industry strength atau IS. BCG metric. Secara grafis, BCG menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan sebuah organisasi multidivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi bangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri tiap divisi relatif terhadap semua divisi lain dalam organisasi. 1. Kuadran 1 atau question mark memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah namun bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. 2. Kuadran 2 atau star menggambarkan peluang pertumbuhan profitabilitas jangka panjang. 3. Kuadran 3 cash cow posisi di mana pangsa pasar relatif tinggi namun dengan pertumbuhan industri yang rendah. 4. Kuadrat atau dog adalah posisi yang paling lemah karena berada pada pangsa pasar yang rendah dan bersaing pada industri yang tumbuh lambat maupun tidak berkembang sama sekali. Grand Strategi Metric. Metrik strategi besar didasarkan pada 2 dimensi evaluatif, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tariknya dalam masing-masing kuadran dalam matriks. Kuadran 1, organisasi mampu memanfaatkan peluang eksternal. Kuadran 2 berada di posisi di mana pertumbuhan pasar sangat cepat sehingga strategi intensif menjadi pilihan pertama untuk dipertimbangkan. Kuadran 3 berkompetisi pada pertumbuhan pasar yang lambat dan mempunyai posisi kompetisi yang lemah. Kuadran 4 berada di posisi kompetitif yang kuat namun berada pada industri dengan pertumbuhan yang lambat. Tahap keputusan. Setelah melewati tahap analisis strategi melalui berbagai macam matrik yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya adalah tahapan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan menggunakan matrik TSPM. TSPM merupakan singkatan dari Quantitative Strategic Planning Metric. Pada matrik ini akan daftar alternatif strategi yang sebelumnya muncul dalam matrik SWOT, IE, SPACE, BCG, dan juga matrik Grand Strategi.
Tapi tidak semua strategi juga akan dimasukkan. Perlu penyaringan terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam matrik QSPM. Tahapan dalam pembuatan matrik QSPM yaitu yang pertama, daftarkan faktor kunci eksternal dan internal dalam kolom sebelah kiri. Yang kedua, isi bobot pada setiap faktor tersebut. Bobot tersebut identik dengan yang ada pada matrik IFI dan IFI. Yang ketiga, cocokkan dan identifikasi alternatif strategi mana yang sebaiknya diimplementasikan. Strategi ditulis dalam kolom yang strategi alternatif. Yang keempat, tentukan skor atraktif. Yang kelima, hitung total atraktif skor atau TAS dengan mengalihkan skor atraktif dengan bobot faktor kunci. Yang terakhir, hitung jumlah TAS pada masing-masing kolom strategi. Strategi yang memiliki jumlah TAS terbesar akan menjadi strategi yang dipilih. Teknik Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM bertujuan mengidentifikasi strategi alternatif yang baik dengan menentukan keatraktifan dari berbagai strategi berdasarkan pada kemampuan dalam mengambil peluang eksternal maupun internal. Secara konseptual, QSPM menentukan daya tarik dari berbagai strategi yang dibangun berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting internal dan eksternal. Keistimewaan teknik ini yaitu 1. Rangkaian-rangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. 2. Mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses keputusan. Sedangkan keterbatasan teknik QSPM yaitu 1. Membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi mendasar. 2. Hanya akan bermanfaat jika informasi prasyarat dan analisa pencocokan yang menjadi dasarnya. Aspek budaya dalam pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya di sini mencakup serangkaian nilai, kepercayaan, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian, pahlawan, dan pemujaan bersama yang menggambarkan suatu perusahaan. Budaya adalah dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan arti, serta memberikan inspirasi komitmen dan produktivitas dalam sebuah organisasi ketika perubahan strategi dibuat. Jika strategi perusahaan didukung budaya-budaya tersebut, maka akan dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat dan mudah. Namun, jika tidak didukung, maka perubahan strategi dapat menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Budaya perusahaan juga bisa menjadi antagonistik terhadap strategi baru yang akan mengakibatkan kekacauan dan kebingungan. Politik dalam pemilihan strategi. Politik internal mempengaruhi pilihan strategi dalam semua organisasi. Oleh karena para penyusun strategi harus efektif di pasar dan sanggup memenangkan komitmen internal. Taktik-taktik berikut yang sudah digunakan oleh politikus selama berabad-abad dapat membantu mereka, yaitu yang pertama, ekuifinalitas, yaitu lebih mementingkan hasil akhir yang lebih baik daripada memaksakan metode tertentu untuk meraih keberhasilan. Yang kedua, memuaskan, yaitu mencapai hasil yang memuaskan dengan strategi yang bisa diterima lebih baik daripada gagal mencapai hasil yang optimal dengan strategi yang tidak bisa diterima. Ketiga, generalisasi, yaitu mengubah fokus dari isu-isu spesifik ke yang lebih umum. Yang keempat, fokus pada isu-isu yang lebih tinggi, yaitu lebih fokus pada kepentingan jangka panjang. Dan yang terakhir, menyediakan akses politik pada isu-isu yang penting.